Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salam Amrullah. Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Jema yang berada di Kota Palopo. Saya salah satu dosen yayasan tetap yayasan namanya Dasaito Ciung Universitas Andi Jema. NIDN saya 0929118901. Nah, sebelum saya menjelaskan roadmap penelitian saya, tentu saya harus memperkenalkan dulu saya dosen Fakultas Hukum, home base saya di Prodi Ilmu Hukum di Universitas Andi Jema. Ya. Adapun saya sebagai dosen sudah sejak tahun 2015 dan memang penelitian-penelitian saya itu terkhusus di bidang hukum pidana. Nah, adapun yang menjadi penelitian saya yang saya jadikan sebagai sebuah penelitian yang fenomenal yaitu penelitian saya yang berada pada tahun 2020. Judul penelitian saya ini itu terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Nah, memang kalau kita lihat di daerah-daerah itu kejahatan-kejahatan terhadap perempuan itu sering terjadi. Juga terjadi di beberapa kota-kota besar. Untuk itu saya memang konsisten di beberapa penelitian saya yang tidak sempat saya publikasi, tetapi saya bersama teman-teman penelitian sosial berada di masyarakat hukum pidana. Saya khusus meneliti tindak pidana pemerkosaan diri dan melihat perempuan ini sebagai sebuah korban atau victim. Nah, dalam penelitian saya ini, dalam roadmap penelitian saya, yaitu melihat dari sisi perlindungan. Secara teoritis memang perlindungan kita melihat ada dua. Yang pertama itu adalah dari sisi preventif dan represif. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait dengan penelitian saya, roadmap penelitian saya ini sudah saya lakukan sejak saya berada di strata 1 penelitian saya ini, terus lanjut ke S2 tetap mengambil kepada hukum pidana. Nah, di semenjak saya menjadi dosen, penelitian-penelitian saya itu memang saya khususkan kepada hukum pidana sebagai basic saya memang dari hukum pidana. Nah, sejak tahun 2015 menjadi dosen di Universitas Andi Jema, ya tepatnya di Prodi Fakultas Hukum, penelitian-penelitian saya memang saya fokuskan kepada perlindungan hukum terhadap orang yang memang rentan untuk mendapat ketidakadilan, terlebih kepada perempuan sebagai sebuah korban pemerkosaan. Nah, dalam penelitian ini saya akan memberikan suatu kerangka pikiran di awal penelitian agar membawa kita dalam penelitian ini agar penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang memberikan kontribusi yang besar bagi dunia akademik terkhusus bagi jurusan kami di Prodi Ilmu Hukum. Yang pertama itu ada dari sisi preventif. Dari sisi preventif, kejahatan-kejahatan terhadap perempuan tentu kita harus melihat dia sebagai sebuah korban. Nah, tidak hanya sebagai dia sebuah korban, tetapi kita juga melihat dia sebagai orang yang lemah untuk dipulihkan kembali keadaannya, karena tidak hanya sekedar kejahatan yang sudah dilakukan, tetapi kondisi sosial yang perlu diperbaiki kembali terhadap perempuan-perempuan yang korban pemerkosaan. Nah, di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah atau di daerah perkotaan yang penduduknya masih yang penduduknya heterogen, tentu sangat berpotensi terjadi yang namanya kejahatan-kejahatan terhadap perempuan, karena memang ada banyak kondisi, ada banyak indikator tertentu yang mengakibatkan perempuan selalu menjadi sebuah korban. Nah, dari sisi preventif memang perlindungan terhadap perempuan itu masih
masih rendah karena di beberapa daerah belum melihat kejahatan terhadap perempuan itu sebagai sebuah kejahatan yang extraordinary, ya. Jadi perempuan sebagai korban kekerasan tidak hanya dipandang sebagai sebuah apa namanya korban, tetapi juga dilihat dari sebuah victim. Artinya pemulihan kembali terhadap perempuan itu harus kembali ditingkatkan dan difikirkan dan dibuatkan sebagai sebuah bentuk regulasi agar kejahatan-kejahatan terhadap perempuan itu tidak kembali terjadi. Yang kedua itu ada terkait dengan perlindungannya secara represif. Nah, setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terhadap perempuan, tentu kita tidak hanya melihat dari penegakannya, tetapi juga dilihat dari sisi pemidanaan. Berbeda ketika kita lihat kejahatan terhadap anak itu, sekarang kejahatan-kejahatan terhadap anak justru mengalami perubahan regulasi yang dulunya dulunya hanya pemidanaan pokok yaitu penjara, ternyata ada tambahan pidana ketika kejahatan-kejahatan terhadap pedofilia terhadap anak. Tetapi ternyata sekarang negara belum fokus terhadap kejahatan-kejahatan perempuan. Padahal ketika kita menyelamatkan perempuan itu sendiri terhadap kekerasan, tentu dia akan secara otomatis anak yang menjadi tanggung jawabnya juga akan menjadi terlindungi. Nah, dari penelitian ini penulis memberikan suatu makna bahwa korban tindak pidana perkosaan atau perempuan yang menjadi sebuah korban dari tindak pidana perkosaan, dia harus dilihat dari sisi kondisi atau korban yang harus dipulihkan. Karena kenapa? Ketika perempuan mengalami kekerasan baik dari sisi fisik maupun pemerkosaan, tentu perempuan memiliki dampak yang kurang baik dari sisi sosial karena dia meninggalkan sebuah jejak, apalagi ketika dia menghasilkan sesuatu yang dia tidak inginkan, misalnya pemerkosaan dan itu menghasilkan anak, dan itu dampaknya itu akan menjadi suatu permasalahan yang berat. Yang kedua, kita meneliti kepada korban artinya melihat perempuan sebagai victim, tentu tidak hanya melihat pada saat kejahatan itu terjadi, tetapi juga setelah kejahatan itu terjadi. Nah, metode yang kami gunakan itu ya terkait dengan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan. Artinya sesuai dengan metodologi penelitian itu harus dilihat, penelitian normatif itu harus dilihat sebagai adanya bahan-bahan hukum yang kurang seperti peraturan perundang-undangan yang masih kosong, perlindungan terhadap perempuan itu belum ada, beda ketika perlindungan terhadap anak. Nah, nilai inovasinya itu bisa dijadikan sebagai landasan penyusunan pengaturan baru dalam melindungi perempuan korban tindak pidana. Nah, di daerah itu perda-perda terkait perlindungan anak itu belum ada. Perda perlindungan terhadap perempuan itu belum ada, tetapi perda perlindungan anak itu sudah ada. Jadi memang ada kesalahan berpikir di pemerintah daerah karena tidak melindungi ibunya tetapi melindungi anaknya. Padahal yang melindungi anaknya itu adalah ibunya. Jadi ya kita lindungi dulu ibunya baru kita lindungi anaknya. Yang kedua itu menjadi sebagai sebuah petunjuk perempuan untuk mengembalikan kondisi awal atau pemulihan, ataupun ada kondisi yang harus kita restoratif, ya, tidak hanya dari sisi pemulihan fisiknya, tetapi ada kondisi sosial yang harus kita pikirkan ke depan. Jadi penelitian ini penulis menjadikan sebagai penelitian yang agak fenomenal karena ternyata di daerah justru banyak pemerintah daerah tidak memberikan waktu luang terhadap kebijakan-kebijakan perlindungan terhadap perempuan. Justru lebih banyak pendidikan terhadap anak. Nah, ke depan tentu penulis berharap melalui penelitian ini dan melalui publikasi ini pemerintah daerah itu bisa mendengar, ke depan bisa meluangkan waktu untuk menyusun satu rencana atau menyusun satu planning atau menyusun satu roadmap yang lebih komprehensif
bagaimana perempuan yang sebagai tindak pidana perkosaan kita melindunginya tidak hanya dari sekedar represi tetapi juga preventif. Nah, terima kasih atas apa namanya publikasi saya ini penelitian untuk kebutuhan saya sertifikasi dosen. Semoga dengan publikasi saya ini asesor dapat bisa menilai dengan baik hasil penelitian saya yang saya anggap itu fenomenal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.